Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. 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 Umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat merayakan bulan lingkungan hidup. Salam. Hari ini kita berkesempatan untuk ada di rumah Tuhan, beribadah bersama-sama dan merenungkan kebenaran firman Allah dalam teks bacaan Alkitab Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44 di bawah tema Tanah dan Laut dalam Karya Kristus, memberi makan semua orang. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, untuk memahami teks ini dengan baik, untuk kita mengerti apa pesan Tuhan dari dalamnya bagi kita, maka pertama-tama kita mesti memahami dan mengetahui konteks di mana teks ini dihadirkan bagi kehidupan kita sekalian. Kita ingat bahwa saat itu Israel dalam kendali pemerintahan Romawi, di mana pemerintah Romawi mengendalikan seluruh kehidupan ekonomi di wilayah itu. Dengan sistem pajak yang menindas terhadap rakyat kecil, para petani dan nelayan, dan kelompok-kelompok kecil lainnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas. Para penguasa Romawi melalui antek-anteknya mereka, misalnya seperti Herodes Antipas, mereka berusaha untuk memperkaya diri dengan mengeksploitasi tanah, bahkan laut, dan membiarkan rakyat kecil mengalami penderitaan. Kita bisa ingat juga mereka yang bekerja sebagai pemungut pajak. Kita ingat Sakeus yang berusaha untuk mengambil lebih dari apa yang sesungguhnya untuk memperkaya diri mereka. Dan begitu banyak orang yang memiliki roh yang sama, yang terus bergerak dengan kuat mendatangkan penderitaan bagi kehidupan rakyat kecil. Banyak orang yang bekerja dengan mengumpulkan, bahkan mengambil hak rakyat untuk kesejahteraan hidup mereka. Membiarkan rakyat meneteskan air mata, menyaksikan bagaimana mereka yang kuat menikmati dengan bebas kekayaan itu, bahkan turut mengambil hak dari rakyat kecil. Rakyat kecil dibiarkan lapar tanpa ada pribadi yang hadir untuk membebaskan mereka dan mengulurkan tangan untuk memberkati
sehingga mereka dengan sukacita menikmati apa yang mesti mereka nikmati, karena ada uluran tangan dari mereka yang siap menolong kehidupan mereka. Karena itu di tengah-tengah dan situasi di mana ada sistem yang menindas, ada hak dari rakyat kecil yang direbut dan diambil untuk memperkaya diri, hadirlah Yesus di tengah-tengah kehidupan situasi dan konteks kehidupan yang sedemikian. Yesus menyaksikan bahwa banyak orang yang mengalami penderitaan, dibiarkan meneteskan air mata, dan para pemimpin tidak sudi untuk memberi perhatian terhadap kehidupan rakyat kecil. Dan orang-orang ini ketika melihat kehadiran Yesus Kristus, mereka memandang Dia sebagai pribadi yang hadir untuk melawat mereka, mendampingi mereka, dan menopang mereka untuk memiliki kehidupan sebagaimana layaknya kehidupan umat manusia. Dan di dalam bacaan tadi kita memperhatikan bahwa ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Bahkan di saat murid-murid bersama dengan Yesus berusaha untuk mengambil waktu istirahat, waktu itu pun diambil oleh rakyat kecil untuk menjumpai Yesus, karena mereka membutuhkan sesuatu dari Yesus dan murid-muridnya. Itulah sebabnya di saat kita membaca bacaan kitab suci tadi, murid-murid melihat bahwa ada begitu banyak orang yang ada di sekitar mereka, dan Yesus memandang mereka dengan belas kasih. Para murid mengingatkan kepada Yesus supaya Yesus menyuruh orang-orang itu pergi dari tengah-tengah kehidupan mereka, supaya mereka bisa dapat mencari makanan di kota-kota di sekitar mereka. Namun apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kamu harus memberi makan kepada mereka. Kita bisa perhatikan di sini ada perubahan pola hidup, ada perubahan cara pandang dari Yesus terhadap kehidupan orang banyak saat itu, di mana orang banyak itu selalu mengalami penindasan dan tidak mendapatkan perhatian dan belas kasih dari para pemimpin mereka. Bahkan orang-orang yang merebut hak dari kehidupan mereka. Di sini Yesus hadir untuk memberi perhatian serius. Yesus sedang menghadirkan satu tatanan hidup yang baru. Untuk orang tidak boleh lagi hidup memperhatikan dirinya sendiri, memperkaya dirinya, apalagi merebut dan mengambil hak orang lain dan mengumpulkannya bagi diri sendiri. Karena itu kalau kita perhatikan bacaan firman Allah tadi, ini bukanlah sekadar sebuah mujizat yang dikerjakan oleh Yesus, tapi ini sebuah kritik besar terhadap sistem pemerintahan, bahkan sistem berelasi dalam hidup bersama, di mana orang tidak saling peduli satu terhadap yang lainnya. Maka Yesus sedang menentang sistem yang menindas rakyat kecil. Yesus sedang menentang politik yang mengingat diri sendiri kepada praktik hidup untuk memberi perhatian pada kehidupan sesama umat manusia. Sekaligus apa yang dilakukan oleh Yesus di sini
dengan memerintahkan para murid untuk memberi makan kepada orang banyak itu, Yesus sedang menentang cara hidup orang-orang rakus yang merampas hak hidup orang lain. Karena itu Yesus mau memberi penegasan bahwa ganti praktek hidup rakus itu dengan hidup berbagi dengan sesama umat manusia. Kalau hari ini kita belajar bagian teks Alkitab ini di bawah tema tanah dan laut dalam karya Kristus memberi makan semua orang, maka Yesus tentu mau memberi penegasan kepada para murid dan segenap umat percaya, bahkan orang-orang Israel pada waktu itu, bahwa manusia mesti belajar dari tanah dan laut. Sebagaimana tanah memberi kehidupan bagi semua yang hidup di atasnya, bahkan laut memberi kehidupan bagi semua yang mengolahnya. Demikianlah mesti menjadi cara pandang dan praktik kehidupan umat manusia. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau hari ini kita sedang hidup sebagai pribadi-pribadi yang hanya sedang berjuang dan berusaha untuk mengumpulkan bagi diri kita sendiri dan tanpa memberi perhatian dan berbagi dengan kehidupan orang lain, maka kita saja sedang diajak untuk belajar dari cara kerja tanah dan laut bagi kehidupan kita. Tanah memberi hasil dan memberi kehidupan bagi semua yang hidup di atasnya. Juga laut dengan segala persediaannya memberi kehidupan bagi semua yang ada di dalamnya dan yang mengusahakannya. Demikianlah mesti menjadi praktik hidup bagi segenap umat manusia. Kalau kita belajar di dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24, di sana firman Allah berkata demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Atau di dalam kitab Amsal pasal 11 ayat yang ke-25, di sana firman Allah juga berkata bagi kita, siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa yang memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Dengan demikian kitab suci mau mengajarkan kepada kita untuk jangan pernah kita hidup dan mengumpulkan bagi diri sendiri, tapi kita mesti hidup untuk berbagi dengan kehidupan orang lain. Kalau hari ini kita merayakan bulan lingkungan hidup sebagai saat di mana kita mesti berjuang untuk memberi kehidupan bagi lingkungan kita, merawat lingkungan kita dengan baik supaya ada kehidupan di dalamnya, maka demikianlah mesti praktik kehidupan orang-orang percaya. Hidup untuk saling berbagi seorang dengan yang lain. Kita bisa belajar dalam Injil Lukas pasal yang ke-16, praktik hidup orang kaya yang tidak tahu berbagi dengan kehidupan orang susah. Ternyata di saat dia mengalami kematian, dia tidak melanjutkan kebahagiaan di dalam kekekalan, tetapi justru penderitaan yang mengerikan. Dengan demikian firman Allah mau memberi penegasan kepada kita. Setiap orang yang hidupnya tidak tahu berbagi dengan kehidupan orang lain, pada akhirnya akan menikmati kehidupan di akhir zaman dengan penderitaan yang mengerikan bagi hidupnya. Karena itu,
sebagaimana tanah dan laut yang berbagi kehidupan kepada manusia dan makhluk lainnya. Demikianlah mesti menjadi praktek hidup bagi segenap orang percaya. Karena itu, hari ini Yesus mau menegaskan kepada kita sekalian, berilah makan kepada orang-orang yang hidup di sekitarmu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.